إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan. Inti pembahasan kita adalah fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Antum tahu bahasa Arab banyak yang masuk ke dalam bahasa Indonesia tetapi kabur, buram, bahkan menyempit. Ambil contoh misalnya nasihat. Kita tahu nasihat dari bahasa Arab masuk dalam bahasa Indonesia. Apa itu nasihat? Kita semua tahu. Ada anak durhaka kepada orang tua, kita nasihati supaya dia berbakti kepada orang tua. Ada anak malas solat, kita nasihati supaya rajin solat. Itu saja. Ada yang lain nasihat? Saya kira tidak ada, cuman itu dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Arab ada 3. Ambil contoh sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa ya Rasul? Nabi menjawab, lillah. Nasihat untuk Allah. Bingung kita, masa Allah dinasihati, masa kita menasihati Allah? Itu sabda Nabi. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk imam-imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Ya. Kita bingung mendengar kita menasihati Allah karena apa? Karena nasihat dalam bahasa Indonesia cuman satu arti. Sedangkan orang Arab sering mengatakan nasahtul asal. Aku menasihati madu. Madu kok dinasihati? Ya. Jadi madu itu tadinya masih bercampur dengan kotoran-kotoran. Ada sarangnya mungkin, atau apa, sisa-sisa lebah ya. Dibersihkan, dimurnikan. Dalam bahasa Arabnya menasihati madu, nasahtul asal. Baru ketemu kita. Menasihati Allah itu apa? Ya. Maksudnya memurnikan Allah, sama dengan madu tadi. Memurnikan madu, dibikin madu itu murni, enggak ada sarangnya, enggak ada ininya, enggak ada itunya. Disebut menasihati madu. Begitulah kira-kira menasihati Allah, membikin Allah itu murni, tidak tercampur yang lain. Banyak dari kita mencampur Allah dengan keris, dengan jimat, dengan kuburan keramat, dicampur di situ. Maka kita berharap pertolongan dari Allah. Kita takut Allah bikin kita celaka. Kita juga takut keris itu, jimat itu bikin kita celaka. Kita takut kuburan keramat itu bikin kita celaka.
Maka ketika kita lewat kuburan keramat itu, kita nunduk-nunduk, permisi mbak, segala macam. Nah ini tidak membersihkan Allah, tidak memurnikan Allah dari yang lain. Ya, dicampur. Bahkan banyak dari kita mencampur Allah dengan pangkat, jabatan, kedudukan, dicampur di situ. Nah, kita diharapkan, disuruh, diwajibkan untuk membersihkan Allah sebersih-bersihnya. Jangan sampai ada keyakinan Allah bisa bikin saya bahagia, si A juga bisa bikin saya bahagia. Allah bisa bikin saya sengsara, si B juga bisa bikin saya sengsara. Jangan sampai. Ini namanya tidak menasehati Allah, ini namanya tidak memurnikan Allah, ini namanya tidak mentauhidkan Allah. Ya. Ada lagi nasahtus thawb, aku menasehati pakaian. Apa maksudnya? Memperbaiki, menambal. Sering pakaian kita rusak atau sepatu kita rusak, sendal kita rusak, kita perbaiki. Dalam bahasa Arab, nasahtus thawb, aku menasehati pakaian, sendal, sepatu. Ya. Selebihnya nasihat seperti bahasa kita. Nah, sekarang fitnah. Inti dari Al-Firqatun Najiyah adalah selamat dari fitnah. Kita tidak terkena fitnah. Sekali lagi, fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Indonesia, ada orang tidak berzina, kita tuduh dia berzina. Berarti ini memfitnah. Ada yang lain? Saya kira tidak ada. Cuman itu doang. Fitnah itu. Ya. Anak istri kita ini semuanya fitnah. Agak aneh kan dalam pengertian bahasa Indonesia. Padahal itu kata Al-Quran. Ya. Inna min auladikum wa azwajikum fitnah. Di antara anak-anak kalian, istri-istri kalian itu jadi fitnah. Masuk mereka memfitnah kita atau kita memfitnah dia. Ini fitnah yang lain. Bahkan Nabi memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, dari fitnah kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah kubur. Diucapkan oleh Nabi setiap kali mengakhiri salat sebelum salam. 4 hal itu. Allahumma inna a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Dajjal, min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah kubur. Ya. Lah, apa itu fitnah? Mari kita lihat sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah, bukan kaidah bahasa kita. Kaidah bahasa kita terlalu sempit, terlalu miskin, hanya satu saja. Maka terjemahan tidak bisa mewakili. Antum tahu Asmaul Husna ada berapa? Antum tahu Asmaul Husna ada berapa? 99. Coba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Itu kan 99. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi berapa? 99? Enggak. Paling 80-an. Paling 75. Ya, itu lagi. Karena saking miskinnya bahasa Indonesia, mencari padanannya itu susah. Ya. Di antara 99 Asmaul Husna yang terjemahnya mulia ada berapa itu? Agung ada berapa di situ? Diulang lagi. Ya. Dari sini kita jangan terlalu mengandalkan terjemahan. Jangan terlalu mengandalkan terjemahan. Ya, yang ingin faham betul isi Al-Quran, isi hadis, belajarlah bahasa Arab. Jangan mengandalkan terjemahan. Apalagi terjemahan apa itu? Google. Ya, coba aja antum yang tahu bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya, terjemahinnya enggak karu-karuan. Ya kan?
Nah, itu dia mesin, karena nggak belajar bahasa Inggris dianya, ya. Kalau kita ingin tahu betul isi Al-Quran, isi hadis, belajarlah bahasa Arab. Ada kisah menarik Raja Faisal. Raja Faisal waktu itu sedang berobat, kalau tidak salah ke Prancis, ya. Bertemu dengan dokter kafir Prancis. Selesai pengobatan, di sela-sela pengobatan ngobrol. Si dokter kafir Prancis ini mengatakan, katanya Al-Quran mengandung mukjizat. Katanya Al-Quran ini luar biasa. Katanya Al-Quran itu dahsyat. Saya baca Al-Quran dalam bahasa Prancis tentunya, terjemahan bahasa Prancis. Biasa saja. Biasa saja, nggak ada yang dahsyat, nggak ada yang hebat. Saya nggak lihat ada mukjizat di situ. Sama aja dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya, Taurat, Injil, Bible, sama aja. Ya. Kata Raja Faisal, Anda baca Al-Quran? Iya, mana? Nih, terjemahan. Kata beliau, itu bukan Al-Quran. Loh, kata siapa? Itu bukan Al-Quran. Al-Quran ini beliau mengeluarkan. Insyaallah beliau kemana-mana waktu itu, saya kira belum tahun 70-an, ya, atau mungkin 70 sekian. Belum ada Android segala macam. Beliau bawa mushaf Al-Quran kecil. Nah, ini baru Al-Quran. Tulisannya Arab, bahasanya Arab. Ya, yang Anda baca bukan Al-Quran. Itu terjemah. Yang masuk ke otak Anda, yang masuk ke hati Anda, apa? Pemahaman si mutarjim, pemahaman si penterjemah. Jadi Anda didikte oleh si penterjemah. Ya, penterjemah manusia, apalagi kalau komputer mesin. Ya, beda dengan Al-Quran asli bahasa Arab. Anda tidak didikte. Kalau Anda ingin faham betul Al-Quran, pelajari bahasa Arab. Berpisah, rupanya ucapan Raja Faisal ini rahimahullah terngiang di telinga si dokter kafir ini. Penasaran beliau, maka mulailah beliau belajar bahasa Arab. Serius, dan karena cerdas, cepat menangkap. Ya. Tidak sampai 2 tahun ketemu lagi, Raja Faisal berobat lagi dengan penyakit yang sama. Ketemu lagi. Masih ingat, dua-duanya masih ingat? Ya, tentu dokternya ingat, ya, karena raja. Beliau bertanya, bagaimana? Sudah belajar bahasa Arab? Si dokter ini menjawab, bukan cuman sudah belajar bahasa Arab, aku sudah melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul kata Anda. Ketika saya sudah pelajari bahasa Arab dengan benar, setahun lebih lah, aku dapati kebenaran di situ, kedahsyatan di situ, mukjizat di situ. Ya, bayangkan sekelas Abu Jahal Abu Lahab, si kafir Abu Jahal Abu Lahab, tertarik apa tidak dengan bahasa Al-Quran? Tertarik apa tidak? Tertarik. Berapa kali Abu Jahal Abu Lahab, termasuk Hamzah waktu itu masih kafir, sembunyi-sembunyi di malam hari, sembunyi-sembunyi mendekati rumah Nabi yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkannya luar biasa. Bagi yang tahu bahasa Arab tentunya, yang tidak ya sekedar irama. Yang tidak paham bahasa Arab ya sekedar tertarik dengan suara si pelantunnya, itu pun sudah cukup nikmat. Berapa banyak yang nggak paham bahasa Arab mendengar Syekh Sudais misalnya, Syekh Suraim misalnya, terkagum-kagum, tapi kan itu cuman lantunan, cuman suara beliau, bukan isinya. Ya. Nah, di kesempatan ini sebelum kita lanjut ke Firqatun Najiyah, saya akan mengajak antum untuk mengetahui fitnah itu apa. Ya.
Karena sampai para a'imah mengatakan berdasarkan sabda Nabi, di dunia Islam ini belum ada fitnah ketika 3 orang ini masih hidup. Siapa 3 orang ini? Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, belum ada fitnah. Ya. Padahal seorang muslim yang berzina, seorang muslim yang mencuri di zaman Nabi sudah ada belum? Sudah. Ma'iz kan berzina. Kemudian perempuan Komediah itu berzina juga. Ya. Tapi ketika Nabi masih hidup belum ada fitnah. Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Sama, belum ada fitnah. 2 tahun kira-kira Abu Bakar memimpin kaum muslimin, wafat beliau, diganti oleh Umar. Sudahkah ada fitnah? Belum ada fitnah. 10 tahun kira-kira Umar memimpin kaum muslimin. Salat subuh terakhir yang beliau lakukan, di salat subuh itulah beliau ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu', budak dari Mughirah bin Syu'bah. 3 hari setelah itu beliau wafat. Baru muncul fitnah. Ini makna dari sabda Nabi, Umar qaflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Fitnah itu digembok oleh Umar. Maka ketika Umar terbunuh, fitnah muncul. Gemboknya sudah lepas. Dan ketika muncul, tidak akan pernah hilang lagi sampai hari kiamat. Maka semenjak munculnya fitnah pertama Khawarij, sampai hari ini belum pernah hilang, belum pernah bersih, selalu ada. Ya. Apa itu fitnah? Di sini saya ajak antum untuk mengetahui apa saja itu fitnah. Yang pertama, asyirku. Fitnah adalah syirik. Fitnah terbesar itu apa? Syirik. Oleh karena itu ada ayat, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya, lebih dahsyat keburukannya daripada membunuh. Apa iya kalau fitnah dalam bahasa Indonesia? Fulan tidak mencuri. Saya bilang fulan mencuri. Itu dosanya lebih besar daripada saya membunuh fulan? Aneh. Bukan itu yang dimaksud dengan fitnah. Ya tentu lebih besar saya membunuh si fulan daripada saya mengatakan si fulan mencuri. Padahal tidak, dua-duanya dosa. Mana yang lebih besar dosanya? Ya membunuh. Buktinya apa? Saya dikisos, balas bunuh. Kalau saya memfitnah si fulan mencuri padahal tidak mencuri, apa ada kisos bagi saya? Potong tangan juga enggak, cambuk juga enggak. Ya. Maka keliru kalau dikatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Itu fitnah bahasa Indonesia, keliru. Yang benar syirik. Mana lebih besar dosa? Syirik apa membunuh? Jelas syirik. Membunuh dosa besar sekali. Tapi ada harapan ampun apa tidak orang yang membunuh? Ada. Jangankan 1, 99, bahkan 100. Yang satu seorang ahli ibadah dibunuh oleh 1 orang, ya. Diampuni apa tidak si pembunuh ini? Diampuni apa tidak? Diampuni. 100 orang dia bunuh, diampuni. Nah sekarang orang berbuat syirik, ada ampunan? Tidak ada. Kata siapa? Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Taulah kita, fitnah pertama terbesar adalah syirik. Ya, saya bacakan ayatnya, suratul Baqarah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah.
perangi mereka, orang-orang kafir itu, musuh-musuh kaum muslimin, sampai tidak ada fitnah lagi. Maksudnya tidak ada kesyirikan, tidak ada kekufuran, semua menyembah Allah satu-satunya. Wa yakuna ad-dinu lillah, agama ini hanya milik Allah satu-satunya. Kalau masih ada orang kafir, orang musyrik, berarti agama bukan milik Allah satu-satunya. Ya, mereka punya agama Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Di sini diharapkan jangan sampai ada fitnah, yang dimaksud jangan ada kekufuran, jangan ada kesyirikan. Dan ini tugas mulia, tugas suci. Ya, bayangkan ada orang akan kekal di neraka selama-lamanya. Kekal di neraka selama-lamanya. Kasihan sekali kan? Siapa? Ya orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu. Kita selamatkan. Kita selamatkan dari kekekalan di neraka. Caranya bagaimana? Suruh mereka masuk Islam. Apa enggak mulia? Apa enggak misi suci ini? Ya. Mereka enggak lihat akhirat, lihatnya dunianya doang. Ya biarin saja Buddha, Hindu suruh masuk Islam. Ya dunia memang begitu. Ya, justru kita mengajak mereka masuk Islam itu dalam rangka menyelamatkan mereka dari kekekalan di neraka. Sebab ketika mereka mati dalam keadaan Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, apalagi ateis, PKI, tentu akan kekal di neraka selama-lamanya. Kasihan kan? Maka kita selamatkan mereka dengan cara masuk Islam, walaupun awalnya dalam keadaan terpaksa. Ya. Di zaman dulu banyak yang terpaksa. Antum tahu salah satu manusia mulia yang dijamin surga awal kali masuk Islam karena terpaksa. Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan dia sendiri yang bicara, mengaku, ya, aku begini, kan luar biasa permusuhan Abu Sufyan terhadap Nabi SAW. Dalam perang Badar beliau memimpin orang kafir memusuhi Nabi. Dalam perang Uhud, dalam perang Ahzab, Khandaq, beliau memimpin kaum muslimin untuk membunuh Nabi SAW. Sampai pada akhirnya aku terpaksa masuk Islam di tahun 8 Hijrah. Ketika terjadi Futuh Mekah, ketika Mekah dikuasai, dimenangkan oleh Rasul dan para sahabat, terpaksa. Apakah keterpaksaan beliau ini berlanjut sampai mati terpaksa terus? Tidak. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, habis itu mau nggak mau duduk di majelis Nabi, duduk mendengarkan khutbah Nabi, duduk mendengarkan ceramah Nabi, akhirnya kesadaran itu datang. Hidayah itu masuk, kan butuh proses. Tidak mungkinlah atau jarang sekali begitu masuk Islam langsung dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya, imannya kuat. Tidak, namanya juga mu'allaf yang perlu dilembutkan hatinya. Kalau perlu dilembutkan dengan harta, dengan harta. Dan itu sunnah. Salah satu sunnah adalah memberikan zakat kepada para mu'allaf yang baru saja masuk Islam atau yang cenderung akan masuk Islam, apalagi dia tokoh, kita rangkul. Ya. Adapun yang imannya kuat ya sudah tidak perlu lagi dengan hal-hal seperti itu, kan butuh proses. Ya. Ini yang pertama syirik. Yang kedua, ad-dolalah, kesesatan. Arti fitnah yang kedua, sesat. Sesat belum tentu syirik kafir, syirik kafir pasti sesat. Oleh karena itu kalau ada ulama mengatakan kelompok ini kelompok sesat, berarti belum tentu kafir. Kelompok ini kelompok sesat, belum tentu kafir. Adapun kafir pasti sesat. Non muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu pasti sesat dan kafir. Aliran sesat belum tentu kafir. Ya. Masuk ke 72, kan kemarin sudah kita bahas. Kalau Yahudi pecah menjadi
71, kalau Nasrani pecah menjadi 72, kalau kaum muslimin pecah menjadi 73. Apakah 73 ini muslim semua? Muslim semua. Umatku semua, kata Nabi. Dan pada akhirnya akan masuk surga semua. Cuman yang 72 ini sesat. Belum kafir ya, sesat. Ya. Kenapa sesat? Iya, jawabannya ada 72 macam. Ya, ada Khawarij, ada Jahmiyah, ada Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya. Kenapa Khawarij sesat? Nah, jawabannya begini. Kenapa Mu'tazilah sesat? Jawabnya begini. Kenapa Jabariyah sesat? Jawabannya begini. Yang tidak sesat hanya satu, apa? Ahlus sunnah wal jamaah, atau as-salaf, atau al-firqatun najiyah sesuai dengan kitab kita, atau at-thaifatul mansurah, golongan yang akan terus ditolong oleh Allah, atau al-ghuraba, kelompok yang aneh asing. Ya. Yang kedua ini ad-dhalalah, sesat. Ya, kalau tadi syirik sudah jelas keluar dari Islam, ini sesat saja, ad-dhalalah. Mana dalil? Di surah Ali Imran, awal-awal surat Ali Imran. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, orang-orang yang di dalam hatinya ada zaig, ada kebengkokan, ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Antum tahu di antara ayat ada yang terang benderang, muhkamat. Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, ini terang benderang. Anak kelas 5 SD, kelas 6 SD tahu apa maksud Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu ahad, satu. Lam yalid wa lam yulad, terang benderang. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak punya anak, tidak punya ayah ibu. Anak SD, anak SMP tahu, faham ini. Ya. Beda dengan ayat-ayat Allahu nurus samawati wal ard, kamasali nurihi kamasali miskatin. Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahayanya itu ibarat seperti miskah. Kemudian ada minyaknya yang bercahaya menyala padahal belum disulut api. Tidak ada di timur, tidak ada di barat. Ya. Jangankan kita para ulama saja berselisih apa ini maksudnya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Kuda yang lari terengah-engah masuk menerjang di tengah-tengah musuh. Jangankan kita para ulama saja berselisih apa maksudnya. Kita nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau lam yalid wa lam yulad kok kita nggak tahu, terancam kafir. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok nggak paham kita? Allah punya anak apa tidak? Saya nggak paham. Sepertinya nggak punya, tapi bisa aja punya anak. Nah, kafir kita. Nggak paham ayat ini. Ya. Tapi kalau kuda lari terengah-engah menerjang di tengah-tengah musuh, kita nggak tahu nggak apa-apa. Udah hafalkan aja ayat itu, lantunkan. Ya. Maka ada seorang anak muda yang mengutak-utik ayat itu, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Sobik namanya. Umar masih hidup. Nah, ini kebenaran sabda Nabi bahwa Umar betul-betul qaflul fitnah, gemboknya fitnah, dipukuli itu Sobik. Dipukuli hampir setiap hari. Istilah kita di penjara itu diikat. Ya, sebagai hukuman atas kelancangan dia. Nggak tahu apa-apa sudah. Kalau si Sobik ini belajar tentang apa bedanya darah haid dengan darah istihadah, ya, kapan kita boleh tayamum, itu jauh lebih bagus, itu jauh lebih bermanfaat daripada ngutak-ngutik ayat wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, gaya-gayaan, sok-sokan. Padahal enggak diperlukan, tapi membedakan mana darah haid, mana darah istihadah,
mana yang mani, mana yang wadi, mana yang madi. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Orang-orang yang dalam ilmunya dan beriman dia mengatakan kullum min indi rabbina, semuanya dari Allah. Amanna bi, kami beriman semuanya dari Allah. Itu orang yang ar-rasikhuna fil ilmi, dalam ilmunya, tidak dipertanyakan keimanannya. Adapun yang di dalam hatinya ada kebengkokan, justru hobinya membahas ayat-ayat seperti itu. Kemudian ditafsirkan ada pohon. Barangkali antum pernah ikut satu pengajian, itu hobi sekali membahas ayat tentang pohon. Ya. Padahal kalau kita tidak tahu tentang pohon itu nggak apa-apa. Karena Al-Quran ini firman Allah dan luar biasa besar. Kalau seluruh ayat Al-Quran itu kita faham semua, ya jadi nabi kita, jadi rasul. Ya rasul aja ada yang nggak tahu. Nabi tahu apa itu alif lam mim? Nabi tahu itu alif lam ra, yasin, nun, kafa, ya ain, shad. Nabi tahu? Nggak tahu. Kalau Nabi tahu tentu sudah beliau ajarkan kepada para sahabat. Kan tidak mungkin beliau menyembunyikan ilmu, kan? Nabi tidak pernah mengatakan, wahai para sahabat, alif lam mim itu alifnya anu, lamnya anu, mimnya anu, nggak ada. Itu kan tafsiran beberapa a'imah saja. Nabi tidak menjelaskan secara langsung. Artinya Nabi juga nggak tahu. Ya. Nah, kita mestinya seperti itu. Ambil yang bermanfaat, mana yang dibutuhkan. Ya. Jangan seperti anak-anak muda yang sok-sokan membahas tentang bagaimana tentang keadilan negeri ini, bagaimana tentang pemimpin ini, sementara dia biarkan anak istrinya tidak pakai jilbab, dia biarkan anak istrinya tidak sholat, ya, malah asik bahas gimana nih gubernur kita nih, gimana nih presiden kita nih, ya. Padahal apakah kita nanti akan ditanya oleh Allah, gimana gubernurmu dulu, ya, gimana dulu presidenmu dulu? Ada pertanyaan seperti itu? Tidak ada. Yang ada apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Gimana anakmu dulu sholat enggak? Gimana istrimu dulu nutup aurat apa tidak? Makan riba apa tidak? Sering melanturkan ayat Al-Quran apa lagu-lagu musik dangdut segala macam. Itu yang akan ditanya. Adapun pejabat kita, pemimpin kita, presiden kita kayak apa, kita tidak akan ditanya. Enggak ada satupun dalil. Yang akan ditanya pemimpin kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Presiden kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana rakyatmu? Gubernur kita akan ditanya nanti oleh Allah, bagaimana rakyatmu di provinsimu, dan seterusnya. Kita tidak. Ya, maka kita tidak usah ambil pusing demi mempersiapkan jawaban kita di hadapan Allah. Karena yang akan ditanya kepada kita adalah anak istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ibtigha al-fitnati, ya, mencari fitnah. Artinya apa? Mencari kesesatan. Orang yang ngutak-ngutik ayat-ayat mutasyabihat, orang yang ngutak-ngutik kalimat-kalimat yang tidak jelas, yang para ulama saja mengucapkan wallahu alam, wallahu alam. Dia nggak mau bilang wallahu alam karena sombongnya. Dia otak-atik, ini maksudnya anu, ini maksud, itu rata-rata salah. Hampir semuanya salah. Ya, ya pastilah. Karena memang Nabi tidak menjelaskan apa maksudnya. Ya. Yang ketiga, an-nifaq. Pengertian fitnah yang ketiga adalah an-nifaq. Nifaq ini sifatnya atau perbuatannya, orangnya namanya apa? Kalau Islam orangnya muslim, kalau iman orangnya mukmin, kalau ihsan orangnya muhsin. Nah, kalau nifaq munafik. Ya, kalau nifaq orangnya munafik.
masuk dalam bahasa kita orangnya doang, perbuatannya tidak. Kan sepertinya nggak ada bahasa Indonesia nifak. Ya, munafik ada. Ya. Tapi sama, pengertiannya beda dengan istilah bahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka sering teman kita ngeledek kita, munafik loh. Ya. Padahal kita nggak munafik. Orang munafik itu kafir kok. Ya. Antum tahu orang munafik siapa? Orang munafik terbesar, disaksikan oleh para sahabat. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, itu orang munafik besar. Gak ada yang gak tahu kalau dia munafik. Ya. Nah, ketika dia meninggal, mau disolati oleh Nabi, dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah, berarti bukan Islam. Memang munafik bukan Islam. Munafik itu kafir. Tapi pura-pura sholat ke masjid, pura-pura ikut jihad, pura-pura ikut Jumatan. Ya. Oleh karena itu, sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat apa? Isya dan subuh. Kenapa berat? Nggak kelihatan. Sholatnya di rumah apa di masjid? Di masjid. Di rumah yang nggak sholat ngapain? Ya. Kalau di rumah nggak ada yang lihat sholat, ya berarti dia nggak kafir. Ini kafir, nggak sholat. Sholat itu untuk menutupi kekafiran dia. Yang paling berat bagi orang munafik, sholat apa? Sholat isya, sholat subuh, kan nggak kelihatan. Berat sekali. Kalau duhur, asar, maghrib kan kelihatan. Rajin mereka. Karena memang sholatnya untuk dipamerkan, untuk mengelabui Rasul dan para sahabat, untuk menipu kaum muslimin. Saya muslim nih, padahal kafir. Ya. Sifatnya atau perbuatannya nifaq. Maka hati-hati menuduh munafik, berarti kafir kan? Mana yang lebih buruk, kafir apa munafik? Munafik. Kenapa? Orang kafir nggak menipu. Kami Buddha, kami Hindu, kami Konghucu, jujur kan? Kalau orang munafik ini nipu, kami Muslim, padahal kafir. Maka kata Allah apa? Fiddarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Di atasnya orang-orang kafir, dia yang paling bawah karena menipu. Ya. Biasanya mereka ini ada di tengah-tengah kaum muslimin yang apa? Yang jaya, yang besar, yang menang, yang mayoritas. Oleh karena itu di Mekah ada orang munafik apa tidak? Tidak ada. Orang munafik itu mulai ada di mana? Di Madinah. Ketika Rasul sudah menang, ketika Rasul dan para sahabat sudah jaya, sudah menguasai beberapa daerah, sudah banyak mendapatkan ghanimah, rampasan perang, baru ada itu orang-orang munafik. Adapun di Mekah dalam keadaan miskin, kalah, terjajah oleh Abu Jahal, Abu Lahab, belum ada orang munafik. Orang-orang pura-pura masuk Islam nggak ada. Yang ada sebaliknya, pura-pura kafir. Ada. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ini surat Al-Hadid ya, ayat 14. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Mereka menyeru orang-orang munafik ini menyeru, berbicara terhadap kaum muslimin, alam nakum ma'akum, bukankah kami ini bersama kalian? Bukankah kami ini bersama kalian? Ini nanti di akhirat, ketika orang-orang munafik yang pura-pura sholat, pura-pura Jumatan dan seterusnya, nanti bertemu dengan kaum muslimin yang masuk surga. Mereka nggak masuk surga. Lalu mereka mengatakan, alam nakum ma'akum,
Bukankah dulu kami ini sama dengan kalian? Kalian sholat, kami sholat. Kalian Jumatan, kami Jumatan. Kalian jihad, kami jihad. Dijawab oleh kaum muslimin, ya, betul. Bareng sholat kan? Bareng jihad. Walakinnakum fatantum, akan tetapi kalian memfitnah. Ada fitnah kan? Maksudnya apa? Kalian munafik kok. Kalian menyembunyikan kekafiran kalian. Kalian sebetulnya orang kafir. Pura-pura sholat ke masjid, pura-pura jamaah, pura-pura jihad. Dan itu terjadi. Dan bukan menambah kekuatan kaum muslimin, justru sebaliknya. Antum tahu yang berangkat perang Uhud berapa? Hampir 1.000. Hampir 1.000. Gara-gara orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, tinggal 700. Yang 300 pulang. Begitu kira-kira. Jadi tujuan mereka untuk memudaratkan kaum muslimin, bukan untuk membantu kaum muslimin. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.